Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang indah. Aku pasti bisa bersemangat. Oke, alhamdulillah ya. Wah, semangatnya luar biasa sekali hari ini ya. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya agar lebih barokahnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Bersama-sama doa mencari ilmu satu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu absen dulu ya. Dea Aska, Mbak Elisa Maharani, Mbak Vanessa Zivana, Mbak Rani Kaila, Mbak Sulaima. Izin sakit. Oh ya, sakit. Mbak Via Wisma. Ini tadi yang nggak masuk Mbak Sulaimah ya, karena sakit. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga Mbak Imah bisa segera kembali bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan pembelajaran bersama-sama dengan sehat dan gembira. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian teks berita. Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur berita. Siswa dapat memahami langkah-langkah menyimpulkan pokok isi berita. Dan siswa dapat menjelaskan unsur-unsur teks berita. Ya, nanti kita akan menayangkan video dan juga pembacaan literasi pada buku paket. Siswa dapat membuat ringkasan dan menyimpulkan berita. Sesuai tujuan pembelajaran kita tadi ya. Silahkan dibuka buku paket bahasa Indonesianya tentang teks berita yang terdapat pada halaman 102. Itu kan ada pengertian ya, pengertian dari teks berita. Pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks laporan yang menyampaikan suatu peristiwa, kejadian atau informasi yang sudah atau sedang terjadi. Jadi teks berita merupakan suatu laporan atau teks yang berisi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Jadi tidak mungkin kita bisa memberitakan sesuatu yang belum terjadi ya kan. Terus kemudian meskipun begitu teks berita tidak selalu disampaikan dalam wujud teks saja. Walaupun kita hari ini mempelajari tentang teks berita, tapi berita itu tidak hanya disampaikan hanya melalui tulisan aja. Teks berita bisa juga disuguhkan melalui media lisan atau media massa kepada para pendengarnya. Salah satu contoh bentuk teks berita berupa media lisan adalah seperti misalnya di televisi, di radio, ataupun di internet. Nah, itu bisa ya, melihat televisi, langsung di televisi. Atau sekarang juga lebih mudah, ya kan, ada akses internet, bisa diakses di mana aja, mau dibaca lewat handphone. Jadi sangat mudah sekali ya untuk saat ini kita mencari berita terhangat atau yang sedang terjadi saat ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur teks berita. Yang pertama, yaitu berita itu harus faktual. Faktual berarti informasi yang disampaikan di dalam berita harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berarti yang disampaikan itu harus real, nyata, tidak ada unsur opini. Semisal tentang pertandingan sepak bola, ya Indonesia-Jepang. 2-0, misalnya Indonesia kalah gitu. Ketika itu Jepang mainnya secara kasar, akhirnya Indonesia menjadi kalah. Lah itu berarti mengandung opini, itu tidak diperbolehkan. Ya hanya disampaikan bahwa pertandingan Indonesia melawan Jepang yang kemarin itu memperoleh nilai akhir 2-0. Ya hanya seperti itu aja. Jangan menambahkan opini di dalamnya, itu tidak boleh. Dan yang kedua, berita itu harus secara aktual. Yang berarti informasi yang disampaikan harus bersifat aktual, yang artinya peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Itu mencari yang sedang hits sekarang dibicarakan itu tentang apa.
Ya, misalnya kemarin gencar-gencarnya Palestina oleh Israel, serangannya yang bertubi-tubi dan lain sebagainya. Akhirnya viral di mana-mana ya. Nah itu, jadi yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu seimbang. Harus seimbang, yang artinya di dalam berita tidak boleh memihak salah satu pihak. Jadi tidak boleh misalnya memberitakan tentang Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak ya nanti tanggal 27 November di hari Rabu. Di beberapa daerah ya, paslon 1, paslon 2 melakukan kampanye. Tapi usahakan kalian lebih memilih ke paslon 3 itu. Nah, itu tidak boleh. Disampaikan aja. Jadi nanti ketika hari Rabu tanggal 27 November Indonesia akan melaksanakan serentak pilkada yang akan diselenggarakan di beberapa titik. Misalnya di Jawa Barat memiliki titik sekian, Jawa Timur juga sekian. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak memihak salah satu. Oke, kemudian yang terakhir unsur teks berita yaitu harus lengkap ya. Mengandung rumus 5W1H ya, ada what, who, where, when, why, dan how. Kalau bahasa Indonesianya memiliki istilah adik simba. Ya, bisa kalian ingat-ingat ya, adik simba. Itu berarti terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, di dalam unsur teks berita 5 ini harus ada. What? Apa sih yang diberitakan? Ya, tentang apa? Tentang banjir, atau tentang sepak bola, atau tentang kampanye. Harus ada. Jadi kalau misalnya ada suatu berita yang ini memberitakan tentang apa sih? Kok nggak jelas? Nah, itu berarti tidak memenuhi struktur unsur teks berita secara lengkap. Dan yang kedua, where, di mana? Di mana berita itu terjadi? Ya, misalnya terjadi tsunami. Lah ya di mana tsunami tersebut terjadi? Apa di Jawa Barat, apa di Jawa Timur, dan seterusnya. Kemudian kapan? When, kapan? Kapan kejadiannya? Apakah semalam? Atau tanggal berapa, di jam berapa, nah itu juga harus jelas. Lanjut ada who, siapa yang terlibat, apakah warga Paris ini mungkin terlibat perkelahian ya, jadi tidak mungkin berita itu tidak mengandung unsur orang, tidak mungkin, pasti ada. Why, mengapa sih berita itu, maksudnya kenapa kok bisa terjadi perkelahian. Terus yang terakhir how, bagaimana. Nah, misalnya karena banjir. Bagaimana sih kok bisa terjadinya banjir? Oh, karena masyarakat sekitar situ membuang sampah selalu ke sungai. Akhirnya aliran sungai terhambat. Unsur berita yang lengkap itu harus ada 5 poin ini. Ya, jadi ada apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana. Harus lengkap. Tidak boleh tertinggal satupun poin ini. Bagaimana sih caranya kita menyimpulkan pokok isi berita atau mencari informasi pentingnya? Jadi yang pertama, menyimak berita dengan seksama, baik itu mendengarkan atau membaca ulang teks berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dari isi berita yang didapatkan melalui 5W1H tadi atau adik simba tadi. Terus yang ketiga, kemudian menyusun pokok-pokok isi berita menjadi bentuk kalimat berita yang runtut. Kemudian yang terakhir, menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana berita ke dalam bentuk sebuah paragraf ya. Jadi setelah kalian sudah mendapatkan tadi, sudah kalian tulis secara runtut, kemudian kalian buat dalam bentuk teks paragraf dengan baik. Oke, jadi sudah ya, tadi kita sudah membahas tentang pengertian teks, bagaimana cara menyimpulkan. Sekarang Bu Lutfi akan memberi tugas. Sebelumnya silahkan dibagi berkelompok dulu karena kita akan berdiskusi. Mulai dari mbaknya silahkan berhitung 1 sampai 5. Nanti yang dapat angka 1 bergabung dengan angka 1, yang dapat 2 bergabung dengan angka 2, dan seterusnya, begitu ya. Oke, silakan Mbak, yang mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang tugasnya, Lutfi akan menayangkan sebuah video berita singkat. Nanti analisislah 5W1H yang ada di dalam penayangan video. Temukan informasi penting yang ada di dalamnya. Bisa ya? Bisa difahami? Oke, sekarang minta tolong diperhatikan ke depan. Perhatikan. Tugasnya sudah ya tadi ya. Jadi silahkan dianalisis 5W1H-nya atau adik simbanya dari berita yang kalian lihat barusan. Apa saja? Diskusikan siapa aja pelakunya.
terus apa yang diberitakan. Nanti kalau semisal ada kesulitan, silakan bertanya ke Bu Lutfi. Itu ya. Oh, ya boleh. Mau tanya apa? Bagaimana cara mengetahui informasi penting dari berita? Jadi kalian tadi kan sudah, ini untuk semuanya ya, bisa diperhatikan dulu. Jadi kalian tadi kan sudah melihat ya tayangan videonya seperti itu. Sekarang kan sedang kalian diskusikan ini, apa sih 5W1H-nya? Dari 5W1H yang kalian analisis, kalian diskusikan bersama itu, ya, informasi pentingnya pasti sudah ada. Jadi lebih diteliti lagi, nanti pasti ketemu jawabannya. Saya sudah selesai semua ya. Sekarang kelompok mana yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok mana? Saya. Oh, oke, kelompok 3. Ayo, silahkan dibacakan di depan. Jadi saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang dapat saya analisis dan kelompok saya, unsur 5W plus 1H-nya adalah apa? Atau what? Itu tentang prediksi terancamnya Jakarta tenggelam di tahun 2050. Kenapa? Yaitu karena daerah resapan airnya itu berkurang atau terjadi penurunan tanah setiap tahunnya, di mana tempatnya terjadi di Jakarta. Lalu kapan? Yaitu sekarang. Dan untuk prediksinya tenggelam itu di tahun 2050. Yang keenam adalah siapa? Siapa yang terlibat itu adalah warga Kampung Apung dan tadi ada peneliti dari Institut Teknologi Bandung. Keempat adalah bagaimana kondisi yang ada di dalam video tadi, yaitu terjadi sering banjir, lalu penurunan tanah terjadi setiap tahunnya, dan penebangan pohon secara liar. Untuk informasi penting yang diambil dari video tadi adalah gimana cara kita supaya bisa menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi banjir, dengan cara melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, dan mengolah limbah dengan baik. Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Wah, luar biasa sekali. Kemudian, apakah ada kelompok lain yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok 2. Jadi hasil diskusi kelompok saya yaitu di mana teks berita tadi di Jakarta. Kapan prediksi Jakarta tenggelam? 2050. Siapa saja yang akan terancam? Yaitu warga Jakarta. Kenapa Jakarta bisa hampir tenggelam? Karena terlalu banyak eksploitasi air atau mengambil air di bawah tanah hingga tanah turun. Ya, terjadi penurunan tanah. Terus, bagaimana cara mengurangi ketenggelaman Jakarta? Dengan cara menanam pohon, melakukan reboisasi. Dan nomor 6 yang terakhir, apa yang terjadi di Jakarta? Terancamnya Jakarta tenggelam tahun 2050. Informasi penting yang dapat kami sampaikan, Jakarta terancam tenggelam tahun 2050. Hal ini terjadi karena terlalu banyak mengeksploitasi air atau mengambil air di bawah tanah. Kita harus mencegahnya dengan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak dicegah, akan berakibat ke warga Jakarta. Baik, terima kasih. oke, sudah. Terima kasih. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Luar biasa ya. Jadi, begitu ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya. Oke, Mbak Elisa, silakan. Jadi kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat menganalisa teks berita menggunakan 5W dan 1H, bisa mengetahui informasi-informasi penting dalam teks berita, membedakan antara berita hoaks dan berita benar, serta kita bisa mengetahui jenis berita seperti jenis berita aktual dan faktual. Dan kita jadi tahu kalau teks berita itu tidak boleh menggunakan tidak boleh mengandung opini. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Oh, luar biasa. Lutfi ingin sedikit menambahkan ya, atau mengulas kembali materi kita yang barusan kita pelajari. Pentingnya kita mempelajari atau menganalisis teks berita. Kalau misalnya ada suatu berita, entah itu misalnya suatu video atau berita berupa teks yang kalian ketahui, itu jangan langsung dimakan mentah-mentah berita itu. Dianalisis dulu, ada sumber beritanya tidak? Ya, terpercaya tidak sumbernya, dan narasumber yang terpercaya. Jadi jangan langsung termakan opini atau berita yang ditayangkan, ditelaah dulu. Terpercaya enggak? Kalau misalnya semua itu ada, berarti bisa dipastikan bahwa berita itu berita yang faktual atau nyata, ya sesuai kejadiannya. Gitu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini.
Terima kasih sudah memperhatikan Buluti hari ini. Apabila ada salahnya, banyak kurangnya dalam Buluti menyampaikan materi pada hari ini, Buluti minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah ke depannya ya. Amin. Oke, langsung saja ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.